Karena selama ini kan kita nggak ada oposisi, pasti ada oposisinya. Nah, ini berarti ini adalah sesuatu hal yang baru. Artinya apabila Jeng 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 jeng. Warta Berita Channel kepada seluruh pemirsa Warta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, BBM kita kali ini adalah mengenai sebuah thumbnail dari Bung Refli Harun tentang PDIP gabung ke pemerintahan. Prabowo oke, AHY setuju, Puan mendekati, oposisi itu berat, biar rakyat saja. Wah, menarik ini thumbnailnya dari Bung Refli. Oke, kita akan bedah satu persatu thumbnail ini. Mungkinkah PDIP gabung ke pemerintahan? Mungkin. Dalam dunia perpolitikan tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatunya bisa saja terjadi. Kalau memang PDIP bergabung dengan koalisi Indonesia Maju Plus, maka namanya akan berubah menjadi Kim plus plus. Koalisi Indonesia Maju plus plus. Plus yang terakhir itu PDIP ikut gabung. Jadi dengan lain perkataan, selesai sudah. Itulah yang diharapkan Bapak Presiden yang akan dilantik nanti tanggal 20 Oktober 2024. Kalau bisa seluruh partai boleh bergabung kepada Kim plus menjadi Kim plus plus. Selesai. Pertanyaannya kemudian, apakah itu bagus? Dalam politik kita harus bisa menjawab bahwa ini adalah sesuatu yang bagus juga. Lalu bagaimana dengan oposisi? Kalau begitu tidak ada oposisi dong. Tidak apa-apa, tidak ada oposisi. Nanti kita lanjutkan ceritanya. Kalau PDIP gabung ke pemerintahan, maka tidak ada satu partai pun yang oposisi. Prabowo oke, AHY setuju, Puan mendekati, oposisi memang berat. Biar rakyat saja yang menjadi oposisi. Begitu kira-kira. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana cara mengontrol pemerintahan apabila semua partai sudah masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju Plus Plus? Masih ada untuk mengkritisi jalannya pemerintahan ini. Bagaimana caranya? Kita minta kepada seluruh ketua partai, ketum-ketum, ketua umum partai-partai yang ada di koalisi plus plus itu artinya semua partai yang ada di koalisi yang ada di Indonesia ini kan semuanya sudah masuk nih ceritanya ya, sudah masuk. Berarti kita minta kepada seluruh ketum-ketum yang ada yang membawahi partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju Plus Plus itu harus berlapang dada memberikan kebebasan kepada setiap anggota DPR RI untuk menyampaikan kritis-kritisnya, kekritisannya, menyampaikan pola pikirnya, menyampaikan ide-idenya, menyampaikan gagasan-gagasannya, sehingga wakil rakyat yang ada di PRRI benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan kooptasi dari satu partai yang diberikan semacam apa ya, yang diberikan astagfirullahaladzim. Jadi ketua partai itu dengan lain perkataan, ketua partai apapun tidak boleh mengekang, maksud saya gitu loh, tidak boleh mengekang para anggota DPR RI ini untuk mengadakan semacam kritis, pendapat yang kritis untuk jalannya pemerintahan ini menjadi lebih berjalan sesuai dengan keinginan rakyat. Karena bagaimanapun juga anggota DPR RI itu kan dipilih semuanya sama rakyat, ya. Jadi dia harus terlepas sebagai
terlepas daripada partai yang dia berada di bawah naungan mana partainya. Umpamanya dari satu partai ya, maka dia tidak boleh terkooptasi oleh semacam keinginan ketumnya. Artinya biarkan dia memberikan ininya sendiri, pendapatnya sendiri untuk kepentingan rakyat. Nah, ini masalahnya, mau nggak ketua umum partai memberikan keleluasaan kepada para anggotanya, ya, kepada para anggotanya yang sudah duduk di DPR RI dan di DPRD dan selanjutnya yang ada di DPR RI terutama ya, karena di situ yang lebih banyak memberikan untuk keputusan-keputusan bagi peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Jadi dengan lain perkataan, ketua umum partai yang ada harus memberikan keleluasaan kepada anggota-anggota partainya yang sudah duduk di DPR RI. Karena kalau sudah duduk di DPR RI berarti Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Ya, jadi bukan Dewan Perwakilan Rakyat Partai Anu, bukan ya. Jadi lepaskan mereka dan berikan mereka keleluasaan untuk berpendapat. Bagaimanapun juga pendapat itu kan nanti tidak harus dipaksakan, artinya kan ada mekanismenya yang sudah ada gitu ya. Berarti tenang. Dengan demikian, tetap walaupun tidak ada partai oposisi, kita berdayakan DPR RI atau DPRD untuk bisa menjadikan sebagai alat kontrol, yang benar-benar alat kontrol, ya. Dan juga partai yang bersangkutan harus bangga dengan anggota-anggotanya yang duduk di DPR RI yang berupaya atau berusaha untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini yang terpenting ya. Jadi tidak adanya oposisi no problem juga ya. Dan yang terpenting lagi, karena ini adalah sebuah kelihatannya ini sebuah apa namanya? Sebuah sesuatu yang sangat baru ya, karena selama ini kan kita nggak ada oposisi, pasti ada oposisinya. Nah, ini berarti ini adalah sesuatu hal yang baru. Artinya apabila ini bisa berjalan dengan bagus, dengan lancar, dan pembangunan berjalan dengan lancar, semuanya jadi aman, enak, maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Program-program pemerintah akan terus berjalan, tapi sesuai juga dengan kekritisan para anggota DPR MPR, dan juga para ketum-ketum jangan merekol, ya, jangan menarik anggota-anggotanya yang memang berpikiran vokal ya. Yang penting vokal itu tidak menjadi sesuatu yang sangat merugikan bangsa dan negara. Saya rasa bagus-bagus saja ya kalau memang seluruh partai nanti masuk ke dalam Kim plus menjadi Kim plus itu tidak masalah. Yang penting demokrasi berjalan dengan baik dan bagus. Dan bagaimana apakah ini tidak mencerminkan demokrasi Pancasila? Pasti masih mencerminkan. Kita lihat sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan, garis bawahi permusyawaratan, artinya kita bisa bermusyawarah untuk kepentingan rakyat. Jadi dengan demikian, gejolak-gejolak yang bisa membuat negara terseok-seok dalam program-programnya itu bisa dihindari. Artinya semua bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Berpikirlah untuk kemajuan bangsa ke depan. Berpikirlah untuk bukan cuma anak, tapi cucu juga cicit bangsa ini ke depan. Bagaimanapun juga siapapun yang ada sekarang, siapapun yang memerintah sekarang, toh kita akan digantikan oleh generasi yang lebih muda lagi. Besok digantikan lagi dengan generasi yang muda lagi. Besok digantikan lagi dengan generasi yang lebih muda lagi. Artinya apa? Kita siapkan fondasi yang kuat agar bangsa dan negara ini bisa tumbuh dengan baik, dengan bagus, dan tanpa adanya riak-riak yang bisa memecah belah kita. Jadi tetapkan persatuan. Kalau mau semuanya tidak ada oposisi, tidak apa-apa. Tapi yang penting itu tadi, berikan kebebasan kepada setiap anggota DPR RI untuk berpendapat sesuai dengan apa yang ada di pikirannya masing-masing.
Dan kalau perlu juga, setiap ada rapat di DPR RI itu disiarkan langsung melalui televisi, langsung, tidak ada yang di apa? Tidak ada yang di cat-cat, tidak ada yang di apa bahasanya ya, dipotong-potong, tidak usah. Pokoknya semuanya biar masyarakat dan rakyat bisa melihat bagaimana kinerja para wakil-wakilnya yang ada di DPR RI ini dalam rangka menuju kepada Indonesia yang makmur dan Indonesia emas pada tahun 2045 ini. Kalau memang tidak ada apa namanya yang oposisi, no problem, negara ini akan tetap berjalan, ya. Dan ingat, di situ adalah yang terpenting adalah para anggota DPR RI harus lebih kritis, ya, tidak yes man, ya, harus ada pengkritisan di situ. Dan juga kepada pemerintahan juga tidak boleh alergi dengan adanya kritikan-kritikan atau masukan-masukan, asalkan sifatnya itu sangat membangun untuk kemajuan bangsa dan negara. Saya rasa itu, ini adalah sesuatu hal yang sangat bagus. Kita akan coba lihat ke depannya, karena ini kan masih belum yakin apakah PDIP akan bergabung ke Kim Plus sehingga menjadi Kim Plus Plus atau tetap menjadi oposisi. Apapun pilihannya, kita berharap untuk Indonesia ke depan yang lebih baik, Indonesia ke depan yang lebih maju, Indonesia ke depan yang lebih berkeadilan dan berkeadaban. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat. Ding 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 ding.